Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Bayanada Surya dengan NIM 21150510119. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat untuk tugas MPK Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menunjukkan dari struktur makalah yang saya buat. Baik, makalah yang saya buat yang biasa saya buat untuk tugas-tugas program studi yaitu seperti berikut. Kemudian dari yang pertama itu dari covernya dimulai dari judul, kemudian ada logo Undiksa, kemudian identitas, biasanya ada dosen pengampu, kemudian anggota pembuat makalah. Kemudian ini ada program studi, fakultas, jurusan, dan universitas, dan tahun ajaran. Ya, yang pertama itu dari bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang ini saya menjelaskan mulai dari definisi hal yang akan saya jelaskan atau yang saya ungkit, isu-isu yang saya ungkit. Kemudian saya menyambungkan hal tersebut dengan isu-isu yang saya angkat, yaitu mengenai kelangkaan VGA card. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 masalah. Nah, ini mungkin dari yang pertama yaitu bagaimana kelangkaan VGA card dapat terjadi. Yang kedua, apa dampak kelangkaan VGA card. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kelangkaan VGA card. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan bab 2. Nah, di sini saya akan memulai dari kelangkaan VGA card. Saya menjelaskan mengenai penyebabnya. Kemudian yang selanjutnya itu 2.2, dampak dari kelangkaan VGA card. Nah, dampak ini mungkin dari segi harga, kemudian dari segi konsumen. Kemudian yang selanjutnya itu cara mengatasi kelangkaan VGA card. Nah, di sini ada beberapa solusi yang sudah dilakukan oleh beberapa vendor. Kemudian yang terakhir yaitu bab 3 yaitu penutup. Nah, di sini ada kesimpulan serta saran. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari 6 sumber. Nah, sudah dicantumkan dengan baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan di bagian pembahasan. Saya akan menggunakan PPT. Baik, saya mulai presentasi untuk pembahasannya. Kelangkaan VGA. Baik, saya mulai dari penyebab utamanya. Penyebab utama kelangkaan VGA ada 3, yaitu yang pertama, TSMC membatasi produksinya. TSMC adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. yang merupakan produsen chip silikon terbesar di dunia. Nah, TSMC ini merupakan pemasok chip untuk vendor VGA terkenal yaitu Nvidia dan AMD. Jadi jika TSMC membatasi produksinya, maka Nvidia serta AMD tidak bisa untuk menjual produk VGA mereka. Sehingga VGA per quarter memiliki batasan untuk dijual, batasan yang bisa dijual. Kemudian yang selanjutnya itu cryptocurrency, yang merupakan istilah untuk menambang mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Nah, mata uang digital ini memiliki nilai jika ditukarkan dengan kurs atau mata uang asli, memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi banyak orang ketika masa pandemi ini beralih untuk atau mulai mencoba untuk menambang cryptocurrency, berharap bisa menjadi pencaharian atau mata pencaharian tambahan atau passive income, sehingga bisa memulihkan ekonomi menjadi lebih baik. Nah, kenapa VGA yang harus diborong? Karena VGA adalah sebuah perangkat atau hardware penambang paling efektif untuk cryptocurrency. Ada beberapa penyebab kenapa VGA dapat dikatakan efektif. Yang pertama, arsitektur atau algoritma dari VGA sangat sesuai untuk memecahkan atau menyelesaikan puzzle dari crypto coin.
Kemudian yang selanjutnya, VGA memiliki thread. Thread adalah bagian analog yang terdapat pada core suatu CPU, atau bisa juga di VGA. Nah, VGA memiliki core atau thread yang lebih banyak, atau biasanya sangat banyak, sehingga untuk menyelesaikan puzzle bisa lebih cepat. Kemudian VGA ramah daya listrik jika dibandingkan dengan menggunakan CPU yang bercore lebih banyak. Kemudian, bagi para awam atau user yang baru masuk di bidang cryptocurrency, biasanya akan mencari tutorial mungkin di YouTube atau mungkin di Google atau mungkin di website lain. Biasanya tutorial tersebut akan menggunakan contoh VGA untuk mengatur atau VGA sebagai hal utama yang diwajibkan untuk menambang cryptocurrency, sehingga para awam ini akan langsung membeli VGA dan akan langsung mulai menambang. Hal tersebut menyebabkan stok VGA habis diborong oleh para miner ini. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi konsumen. Nah, konsumen di sini adalah semua orang, karena saat masa pandemi, penggunaan akan komputer maupun laptop sangat tinggi, sehingga sang produsen Nvidia maupun AMD tiba-tiba mendapatkan pasar yang sangat besar, sehingga permintaan yang meningkat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh sang vendor, sehingga VGA menjadi langka. Kemudian yang selanjutnya itu saya mengambil dampak kelangkaan dari VGA. Nah, ada beberapa dampak dari kelangkaan VGA tersebut. Yang pertama, harga VGA yang melonjak. Nah, saat masa pandemi, ketika para miner sedang melunjaknya, VGA kan diborong habis nih. Kemudian ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut dengan membeli semua VGA, lalu menjualnya dengan harga yang dinaikkan. Bahkan, sampai saat ini, harga VGA masih belum dikatakan normal. Bahkan ada mencapai 100% dari harga normal tersebut. Nah, hal tersebutlah yang membuat harga VGA melonjak, karena ketersediaan yang sedikit, serta ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk menjual harga VGA dengan tidak masuk akal. Kemudian yang selanjutnya, dampaknya untuk para generasi baru. Nah, bagi siswa SMA mungkin, atau mungkin mahasiswa yang baru memasuki semester 1, mungkin akan memiliki niatan untuk membuat sebuah PC, merakit sebuah PC, tergantung dengan jurusannya. Misalkan dari saya mengambil jurusan Teknik Informatika, dan ada mata kuliah yang mengharuskan menggunakan mesin yang mumpuni, misalkan 3D ataupun animasi. Jadi, jika saya menggunakan komputer hanya dengan prosesor atau CPU, itu tidak akan lancar ketika membuat atau membuat proyek animasi maupun 3D. Jadi harus minimal menggunakan VGA. Nah, hal tersebutlah yang menghambat para generasi baru untuk berkembang, karena mereka terkendala oleh device atau hardware. Kemudian, kenapa lebih memilih menggunakan komputer daripada laptop? Karena komputer dengan performa yang kita butuhkan itu dapat didapatkan dengan harga yang lebih murah ketimbang laptop. Laptop, misal, jika komputer yang kita ingin bangun dengan budget 10 juta, itu dapat menggunakan aplikasi 3D dengan sangat lancar. Namun, jika kita membeli laptop dengan harga 10 juta, kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Bahkan, harga 10 juta saja hanya dapat memberikan kita spesifikasi laptop dengan CPU saja, belum ada VGA-nya. Untuk rata-rata VGA yang mumpuni untuk hal tersebut, biasanya kisaran antara 15 juta ke atas. Sehingga komputer adalah solusi terbaik dan solusi termurah dengan performa yang baik
untuk mahasiswa TI atau teknik informatika. Baik, selanjutnya itu cara mengatasi kelangkaan VGA. Nah, ada dua hal atau ada dua cara yang sudah dilakukan oleh vendor VGA seperti Nvidia maupun AMD untuk mengatasi kelangkaan VGA. Yang pertama yaitu VGA lama dijual kembali atau diproduksi lalu dijual lagi. Nah, yang pertama yaitu dari Nvidia. Nvidia memproduksi RTX 2060 serta GTX 1050 Ti. Nah, kedua VGA ini akan diproduksi lagi dan kemudian akan dijual sehingga diharapkan untuk dapat memulihkan harga VGA menjadi normal kembali. Kemudian AMD juga akan dikabarkan merilis produk lama mereka seperti yang dilakukan oleh Nvidia. Kemudian yang kedua yaitu pemisahan VGA gamer dan mining. Nah, yang paling berdampak dari kelangkaan VGA ini adalah dari sisi gamer. Gamer biasanya memiliki side atau sisi bekerja dalam bidang 3D ataupun animasi. Ya, jadi kita jadikan satu aja menjadi gamer. Nah, pemisahan VGA ini akan diharapkan menormalkan lagi harga VGA tersebut. Karena VGA mining tersebut memiliki spek atau ada beberapa fitur yang tidak digunakan saat melakukan mining. Maka akan sangat mubazir jika VGA gamer atau VGA komersial itu digunakan untuk mining. Sehingga kedua vendor ini yaitu Nvidia dan AMD akan berusaha untuk memisahkan antara VGA gamer dan VGA mining. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.